Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 9 Februari 2023, hari biasa pekan biasa kelima. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Santo Bonaventura pernah mengatakan demikian. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus membuat hati kita bersujud di hadapannya. Dikisahkan hari ini dalam sabda Tuhan, seorang ibu dari Siro-Fenisia yang berkebangsaan Yunani berani datang kepada Yesus dengan penuh iman supaya bisa menyelamatkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Di saat seorang ibu berkebangsaan Yunani itu tersungkur di depan Tuhan, saat itulah hatinya, yaitu keseluruhan dirinya, bersujud di bawah kemahakuasaan Tuhan. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa supaya bisa memulihkan keadaan anak perempuannya. Maka ia dengan rendah hati memohon kemurahan Tuhan untuk anak perempuannya yang sedang kerasukan roh jahat supaya Tuhan menyembuhkannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan seolah mengulur waktu dengan mengajak dialog perempuan Yunani itu supaya iman perempuan itu semakin kuat. Tidak hanya sekedar bergembira karena mukjizat, tapi sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudari-saudaraku, bila Tuhan Yesus tidak segera menjawab doa dan permohonan kita, bagaimana sikap kita? Akankah kita tetap penuh iman menanti jawaban atas doa, seperti perempuan Siro-Fenisia itu, atau enggan lagi berdoa dan meminta kepadanya? Di saat Tuhan seolah mengulur waktu, tidak segera mengabulkan permohonan ibu dari Siro-Fenisia itu, Tuhan lebih menghendaki agar dalam doa kita semakin bisa bertumbuh dalam iman yang mendalam kepadanya dan mengubah diri kita menjadi semakin sealur dengan kehendak-Nya. Semoga iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat membuat kita tetap bertahan dan bisa tetap penuh pengharapan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu. Semoga oleh karena sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini, memampukan kami untuk lebih mau mendengarkan sesama
dengan penuh perhatian dan berkata-kata baik kepada mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.